Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa dalam channel YouTube saya. Dalam vlog kali ini kita nggak akan bahas berkebun dulu ya. Ada yang lain yang mau dibahas. Nah, apa yang mau dibahas dalam vlog kali ini yaitu saya akan unboxing dan review plus minus. Nah, balik ya tulisannya. Oke, ini remote control. Nah, itu remote control. Oke ya. Oke, paketnya udah datang. Yuk kita unboxing dan kita lihat apa sih plus minusnya setelah pemakaian seharian. Nah, tapi berhubung yang menerima paket itu adalah anak saya, dan anak saya itu benar-benar ngebet, mana ini mobilnya gitu kan. Dan dari belum dibayar aja udah bilang mana kok mobilnya nggak datang. Jadi begitu mobilnya datang langsung dibongkar sama anak saya gitu. Nanti kita lihat aja package inboxnya apa aja. Oke, yang pertama, ya jelas ya. Nah, ini mobilnya. Ini mobilnya, package inboxnya. Iyalah, masa beli mobil remote nggak ada mobilnya. Oke, kita letakkan dulu di sini. Kemudian yang kedua, kita dapat chargernya. Charger ini kecil sekali ini. Saya bacakan ya, 3,6 volt 250 mAh. Itu 0,9 watt, kecil sekali chargernya. Oke, yang ketiga kita dapat remote-nya. Oke, sederhana ya, maju mundur, kanan kiri, dan ini open door gitu kan, buka pintu, karena ini versi yang bisa dibuka pintunya dari remote. Oke, kemudian yang keempat kita dapat, nah ini nih baterai casnya. Oke, tapi untuk mobil ya, untuk remote-nya kita nggak dapat baterainya itu kan. Dan memang kebanyakan nggak ada baterai cas untuk remote gitu kan ya. Baterainya 3 buah, ini nanti taruh di mobil semua. Baik, sebelum membahas plus minusnya, kita akan bahas dulu nih, kondisi paket yang saya terima, karena saya beli mobil-mobilan ini secara online di salah satu e-commerce. Oke, yang pertama memang kondisinya bagus dan saya apresiasi ya penjualnya, karena saya yakin ini mobil yang sudah dicoba, yakin sekali. Kenapa saya yakin? Karena nah, bisa dilihat kan, setelah dicoba bautnya nggak dipasang lagi. Ini bukan minus dari mobilnya, tapi mungkin ya lalai ya penjualnya, dan nggak mau mengaruhi performa sih, so it's okay lah. Nah, yang kedua, baut di remote nya juga nggak ada ini. Biasanya penguncinya ya, ini pengunci remote dengan kardus, dan ini posisinya di sini sebenarnya. Ini nggak ada bautnya, itu mungkin dilepas kemudian lupa dipasang sebelum packaging lagi dikirim ke saya. Nah, untung ada baut sini tadi ya, baut pengunci dengan kardus ya, jadi bisa saya pindah lah gitu. Nah, yang ketiga, kondisi paketnya ketika saya terima adalah chargernya rusak ya, chargernya mati. Oke, ini charger ada lampunya, jadi ketika dicolokkan ke listrik ini harusnya menyala gitu kan. Beberapa itu ketika baterainya penuh, lampunya berubah dari merah menjadi hijau. Saya nggak tahu ini lampunya bisa berubah atau enggak, karena mati gitu kan, nggak bisa nyoba. Walhasil pada video kali ini kita nggak akan membahas run-nya itu kan, kita nggak akan membahas jalannya dulu seperti apa, tes run-nya gitu kan. Kita akan membahas unboxing dan plus minus mobilnya saja, karena itu tadi chargernya mati, saya nggak bisa ngecas lagi dan baterainya habis, jadi saya harus pesan chargernya dulu gitu ya. Kalau untuk seperti itu ya bisa saya maklumi lah ya, baut itu kan barang kecil, apalagi memang bautnya kecil gitu kan. Kemudian untuk casnya ya, saya sangat menyayangkan sebenarnya untuk casnya. Kenapa? Karena kan ya saya harus merogoh kocek lagi untuk membeli charging box dan casnya itu kan. Pokoknya untuk membeli chargernya gitu. Dan apa ya,
Tapi ya gimana lagi ya, karena kan chargernya juga nggak ada spare partnya, dan penjual juga nggak dapat spare partnya seperti itu. Jadi mungkin eh, ketika dicoba mati, masukkan aja lah ya, daripada gantungan. Nah, setelah kita membahas packaging boxnya apa aja, ya kan dapatnya apa saja dari paketnya, kemudian kita juga membahas bagaimana sih kondisi barang-barangnya ketika saya terima. Sekarang waktunya kita membahas untuk plus minusnya. Kita mulai dari plusnya dulu ya. Yang pertama, harganya yang cukup murah ya. Jadi untuk RC ini saya dapatkan di salah satu e-commerce gitu kan, dengan harga Rp108.000 saja. Dengan ongkirnya itu Rp7.000. Jadi dengan biaya Rp115.000 yang saya keluarkan, RC itu sudah datang ke rumah saya. Yang kedua, isi paketnya yang lengkap gitu kan, maksudnya packaging boxnya gitu kan. Seperti yang tadi sudah kita bongkar di depan ya, mulai dari mobil, remote, sampai baterai dan casnya itu ada, dan kita tinggal beli baterai untuk remote-nya. Nah, kenapa baterai untuk remote-nya itu tidak diberikan yang cas? Karena untuk baterai remote itu relatif lebih tahan lama ya dibanding dengan baterai untuk mobil. Kita tahu kan baterai untuk mobil kita kalau mainan mobil remote itu kan paling hanya 10-15 menit gitu kan, tapi untuk remote itu bisa bertahan hingga berbulan-bulan tergantung pemakaian juga ya. Nah, yang ketiga, desainnya itu cukup menarik ya. Jadi untuk materialnya sendiri memang plastik sih, untuk sasis dan bodinya itu kan atas bawah itu kan plastik. Nah, tapi untuk bodinya sendiri itu dari hard plastik gitu kan, plastik keras, dan anak-anak itu cenderung lebih suka gitu kan, karena barangnya bisa dipegang gitu, tidak seperti RC-RC yang mahal, malah RC drift seperti itu misalnya, itu kan plastiknya apa ya, orang Jawa bilang tuh lenyuk-lenyuk gitu kan, empuk gitu kan. Nah, ini materialnya hard plastik. Kemudian desainnya yang menarik ya. Oke, jadi itu pintunya bisa dibuka seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, pintunya bisa dibuka dari remote itu kan, anak-anak cenderung suka gitu kan. Ada tempat duduknya mungkin seperti itu, bisa ditaruh orang-orangan dan sebagainya. Yang keempat, model RC-nya itu off-road ya, seperti yang sudah saya tunjukkan di depan, dan bannya itu ban karet gitu kan. Jadi anak-anak itu bisa bermain di outdoor gitu kan, mungkin di trek yang berpasir gitu kan, di kebun misalnya, atau di trek yang ya batu-batu kecil gitulah, kerikil gitu, atau di trek yang kurang rata seperti itu, tidak seperti kalau main di dalam rumah terus gitu kan, karena anak-anak cenderung bosan kalau main di rumah. Ini berpetualang itu kan pakai mobil barunya. Nah, yang terakhir, ukurannya yang cukup besar. Oke, ini RC ukuran 1:18 ya, mungkin untuk beberapa orang itu kurang gede lah, tapi menurut saya ini cukupan lah kalau dipegang anak kecil. Minimal itu bendanya itu kan, maksudnya RC-nya itu kelihatan ketika dipegang, berbobot lah, tidak seperti RC-RC yang ada di dalam kaleng gitu ya, saya nggak nyebut merek ya gitu. Jadi ya menurut saya ya cukup besar lah untuk dimainkan oleh anak kecil RC ini. Baik, jadi itu tadi untuk kelebihannya, untuk plusnya. Nah, sekarang untuk minusnya apa sih? Nah, tentu saya melihat dari aspek harga gitu kan, dilihat dari harganya dan kelasnya gitu kan. Ini kan kelas mainan ya, dan harganya juga segitu aja, itu kan 100.000 gitu. Saya menemukan hanya ada dua kekurangan sebenarnya di RC ini. Kalau itu ada ya komplit, benar-benar bagus itu. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, kecepatan RC ini tuh rendah gitu kan, ya seperti kebanyakan RC murah kelas mainan yang lain gitu kan. Jadi memang RC ini diperuntukkan untuk anak-anak, untuk merangsang motoriknya dalam bermain RC gitu kan. Nanti kalau ini sudah bisa, sudah lancar, mungkin bisa naik lagi ke tahap yang lain itu kan, yang lebih banter, kemudian naik lagi seperti itu. Saya pun kalau misal pegang langsung RC drift juga kagok gitu kan, gimana ini nyetirnya, ini tiba-tiba kok bannya gesut gitu kan, selip atau gimana. Nah, yang kedua itu bisa dilihat tanpa suspensi. Nah, ini sebenarnya kalau ada suspensinya saya senang sekali gitu kan, artinya speed rendah tidak masalah ya, yang penting ada suspensinya. Kenapa? Karena suspensi itu dibutuhkan ketika jalannya itu bumpy gitu kan, jalannya itu nggak rata gitu. Karena kalau nggak rata ini apa ya, namanya nggak ada suspensinya ya, RC-nya itu bisa belok sendiri karena bannya naik gitu kan, mungkin berubah arah sendiri gitu kan.
Nah kalau tuh suspensinya kan enggak, dia bisa meredam sedikit gitulah ya dari jalannya itu, meredam getaran dari jalannya itu. Nah sebenarnya bagus sekali, overall sangat bagus ini. Lebih dari ekspektasi saya gitu kan. Nah, kalau ada suspensinya ada ya lebih bagus lagi. Oke. Baik, jadi itu tadi ya review plus minus yang bisa saya berikan untuk mobil RC kecil dan murah ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Terus dukung channel saya dengan klik like, subscribe, dan komen yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.